Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Alfasyahudodo. Saya dari kelas I, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancang bangun ekonomi Islam, yang dimana rancang bangun ekonomi Islam ini adalah suatu kerangka yang dimana ini mendasari sistem ekonomi berdasarkan atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa rancang bangun ekonomi Islam itu dia berbentuk seperti rumah. Nah, rumah ini dia terdiri dari fondasi, tiang, dan atap. Jadi yang pertama di dalam fondasi itu ada 5 poin penting. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid ini dia mengacu kepada keesaan Tuhan atau pengakuan yang dimana semua aktivitas ekonomi itu sesuai dengan ajarannya. Nah, kemudian ada al-adl, prinsip yang melakukan perlakuan adil dengan semua transaksi ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan transaksi yang adil itu dalam setiap transaksi, prinsip ini menuntut agar semua pihak diperlakukan dengan adil tanpa memihak salah satu pihak. Nah, yang ketiga ada khalifah. Jadi khalifah itu adalah seorang pemimpin. Jadi manusia itu ditugaskan untuk memelihara atau melestarikan sumber daya alam yang sudah diberikan olehnya. Nah, yang keempat itu ada an-nubuwah. An-nubuwah itu dalam konteks ekonomi Islam dia merujuk pada prinsip kenabian. Kenabian yang dimaksud ini adalah contoh kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai contoh, atau ajaran Nabi Muhammad SAW ini sebagai pedoman dalam berbisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teladan dalam berbisnis? Jadi Nabi Muhammad SAW ini bukan cuman pemimpin spiritual, tetapi juga pedagang yang memiliki kejujuran, amanah, dan kecerdasan. Nah, dari sifat-sifat Nabi Muhammad inilah kita patut atau menjadikan contoh dalam melakukan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada ma'ad. Ma'ad itu adalah kehidupan setelah kematian. Jadi jadi prinsip ini mengingatkan kepada kita semua sebagai umat manusia bahwa nanti perbuatan kita itu akan diperhitungkan di akhirat. Nah, dalam aktivitas ekonomi kita harus mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad dalam berbisnis, karena ini menghindari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya kita masuk di bagian tiang dari rancang bangun ekonomi Islam. Di dalam tiang ini terdapat 3 poin. Jadi yang pertama itu ada multiple ownership, ada freedom to act, dan social act. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang multiple ownership. Yang pertama ada multiple ownership. Jadi multiple ownership ini diartikan sebagai bentuk kepemilikan dalam masyarakat dan tidak hanya terbatas dalam kepemilikan individu. Nah, yang dimaksud dari yang saya jelaskan ini apa? Jadi yang pertama itu ada kepemilikan individu, yang dimana ini seseorang yang memiliki dan mengelola aset secara penuh. Contoh umumnya itu seperti rumah, kendaraan, dan barang pribadi lainnya. Yang kedua itu ada kepemilikan bersama atau umum. Nah, aset ini digunakan oleh banyak orang dan tidak dimiliki oleh individu.
Contoh umum itu seperti infrastruktur seperti jembatan, jalan raya yang bisa digunakan oleh orang. Yang ketiga ada kepemilikan negara. Nah, aset ini dikelola oleh pemerintah tetapi dapat digunakan oleh masyarakat. Contohnya termasuk perusahaan milik negara yaitu Pertamina yang menyediakan layanan untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada freedom to act. Freedom to act itu adalah kebebasan individu untuk melakukan usaha dan tindakan selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum syariah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, freedom to act itu adalah kebebasan individu atau yang berhubungan dengan batasan hukum syariah. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang kebebasan individu. Kebebasan individu itu adalah hak yang dimiliki seseorang untuk bebas menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Oke, selanjutnya ada social justice. Jadi social justice ini adalah keadilan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan peluang dan juga privilege di dalam masyarakat, di mana hak-hak individu ini diakui dan dilindungi. Kemudian ada bagian atap. Atap yaitu adalah akhlak. Jadi akhlak ini adalah berfungsi sebagai atap atau mencerminkan etika dan moral dalam berbisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 7 yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang riba. Jadi riba ini adalah suatu praktik yang dilarang dalam agama Islam, yang dimana riba ini adalah pengambilan keuntungan atau tambahan dari transaksi yang dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi di prinsip syariah ini terdapat jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba an-nasyiyah. Itu adalah riba transaksi pinjaman uang di mana peminjam harus membayar lebih dari pinjaman yang dipinjam. Seringkali ini disebut dalam bentuk bunga. Yang kedua ada riba al-fadl. Itu adalah jenis transaksi yang dimana terjadinya barter atau pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Jadi semisalnya seseorang menukarkan emas dengan emas tetapi dengan berat dan kualitas yang berbeda. Yang kedua ada gharar. Gharar ini adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Nah, ketidakpastian dari transaksi ini yang berarti di mana menjual barang yang belum ada secara fisik. Contoh menjual hasil panen yang belum dipanen atau ikan yang masih ada di laut. Misalnya menjual janin hewan ternak yang belum lahir. Yang terakhir ada maisir. Maisir ini adalah suatu permainan yang dimana di dalam itu dipersyaratkan. Jadi jika salah seorang menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari orang yang kalah. Begitupun sebaliknya. Contoh maisir ini ada beberapa, yaitu berjudi, lotre, dan undian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah, yaitu secara bahasa maqasid ini berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid ini adalah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada di setiap hukum syariat. Kalau secara umum itu untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia.
Kemudian ada bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini juga merupakan konsep umum atau kulliyat al-khamsah. Yang pertama itu ada melindungi agama, melindungi dan melestarikan agama Islam, termasuk menjaga amalan ibadah dan melawan fitnah terhadap Islam. Yang kedua itu ada melindungi jiwa dari kerusakan, termasuk hak-hak dasar hidup seperti makan, minum, dan keamanan. Yang ketiga itu ada melindungi pikiran atau akal, melindungi akal atau pikiran manusia dari kerusakan, termasuk mencegah perilaku yang merusak seperti penggunaan narkoba dan lain-lain. Dan keempat itu ada melindungi harta manusia dari kerusakan, termasuk mencegah tindakan ilegal seperti korupsi dan riba. Yang terakhir itu ada melindungi keturunan. Jadi melindungi keturunan manusia dari kerusakan, termasuk mencegah zina dan menegakkan hukum bagi orang yang berzina. Sekian, terima kasih.